Ibrani pasal 11, mari kita lihat ayat yang ke 21 ya. 21. Kemarin ayat 20, sekarang ayat 21. Saya baca demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Yakub. Nah, ini kita belajar Yakub sekarang. Ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Sekali lagi, saya baca buat kita semuanya. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya, kata kuncinya kembali lagi yang dipakai adalah karena iman. Nah, ini kata yang pertama ya, karena iman. Nah, lalu karena imannya dijelaskan itu, ya, dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Dikatakan ketika hampir waktunya akan mati. Berarti ini dia sudah mendekati ajal, ya, mendekati ajal, mendekati menyelesaikan semua tugasnya dikatakan. Dia memberkati kedua anak Yusuf. Jadi ketika dia akan mati, yang dia lakukan adalah memberkati. Ya, memberkati. Lalu yang kedua yang dijelaskan kepada kita adalah bukan hanya memberkati, tapi yang terakhir dikatakan menyembah. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya, jadi menyembah, ini kata yang penting juga, nanti akan kita lihat bersama-sama ya. Jadi yang pertama itu adalah istilah memberkati. Ya, memberkati. Lalu yang kedua adalah menyembah. Nah, kita tahu bahwa Yakub itu adalah anak daripada Ishak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana hebatnya ya Yakub itu mencuri kemuliaan atau mencuri berkat daripada Esau. Ya, dan bagaimana dia harus dari sejak awal juga dari lahirnya dia dinubuatkan juga bahwa dia adik yang lebih utama dari kakaknya Esau. Nah, ini hal-hal yang paling menarik yang bisa kita lihat dan bisa kita katakan bahwa Allah sudah menentukan seperti itu. Nah, tetapi kita melihat di dalam penentuan Allah itu ternyata di dalam diri Yakub itu ada ketidaksabaran. Ya, ketidaksabaran karena sesuai dengan namanya Yakub artinya penipu dan mulai dia membuat kelicikan demi kelicikan. Ya, mulai dari persoalan sop kacang merah sampai dia meminta hak kesulungan. Ya, hak kesulungan dan sampai tiba pada waktunya ya kita bisa melihat waktu mau diberkati pun oleh Ishak, dia akhirnya kehilangan segalanya. Ya, kehilangan segalanya. Nah, dari kacamata kita, ini kacamata kita yang melihat perjalanan hidupnya, sebenarnya banyak kegagalan demi kegagalan yang dia alami. Nah, ini dia ya, kegagalan demi kegagalan yang dialami. Termasuk dia simpulkan kegagalan itu waktu dia berbicara kepada Firaun. Coba kita buka Kejadian pasal yang ke-47. Ya, Kejadian pasal 47. Ya, ayat yang ke-8. Atau kita lihat dari ayat 7 ya. Ayat 7, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Ya, 47 ayat 7 ya. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Nah, jadi kita bisa lihat di sini memang Yakub ini senang dengan mengatakan berkat. Ya, nanti ini di bagian di bagian yang pertama dari hidupnya itu, ya dia ini orang yang suka memberkati. Ya, jadi dia menyatakan berkat bagi Firaun katanya. Lalu ayat 8. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Nah, ini menarik saudara. Ya, waktu dia katakan sudah berapa tahun umurmu? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ya, karena mungkin apakah dia melihat Yakub itu tua atau Yakub itu muda, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu dalam bagian ini, ada satu pertanyaan yang menarik yang dikatakan, sudah berapa tahun umurmu? Ya. Lalu ayat 9 dijawab di sana. Ayat 9 jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Ya kan? 130 tahun katanya. Tahun-tahun pengembaranya sebagai orang asing. Berarti kalau dibilang tahun-tahn pengembaraan sebagai orang asing, ya itu 130 tahun, berarti dia sedang tidak ada di tanah perjanjian. Jadi waktu dia mengembara itu katanya, itu ada 130 tahun katanya. Ya. Lalu tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Nah, ini saudara, tadi saya membacanya ngeri juga ya. Waktu ditanya orang kehidupannya dia, dengan terbuka dia katakan tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing 130 tahun. Lalu dia jawab lagi,
tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Ya, dan buruk adanya. Ya, jadi dalam arti kita bisa melihat tahun-tahun dalam perjalanan itu bukan yang baik yang dia dapat. Banyak sekali yang buruk yang dia dapat. Ya, karena memang kita tahu ya saudara bahwa dia memulai ya, Yakub itu memulai dengan hal-hal yang tidak baik dan memang dia menjadi lelah dengan hal-hal yang tidak baik yang ditemukan dalam hidupnya. Ya, ini sebuah perjalanan memang yang harus kita sadari dalam hidup kita. Kalau kita membuat yang tidak baik, pasti dalam perjalanan hidup itu pasti kita temukan hal-hal yang tidak baik juga. Ya, hal-hal yang tidak baik juga. Lalu apalagi dikatakan tidak mencapai umur nenek moyangku. Ya, tidak mencapai umur nenek moyangku. Dalam arti dia mau mengatakan bahwa umurnya jauh lebih rendah dari nenek moyangnya. Ya, mungkin lebih rendah dari ayahnya, mungkin lebih rendah juga dari kakeknya Abraham. Ya, jadi dikatakan tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ini dia. Jadi nggak sampai katanya. Dalam pengembaraan nenek moyangnya jauh lebih bagus dari dia. Ya, jauh lebih utama dari dia. Dan dia memang mengatakan bahwa memang ya inilah hidupnya dia gitu. Nah, baru diakhiri dengan kata lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Nah, jadi memang kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa Yakub itu adalah orang yang selalu penuh dengan berkat. Waktu orang bertanya kepadanya, dia selalu memberkati orang. Ya, dengan berkat yang dia lepaskan dari mulutnya. Dia selalu memberkati orang. Dan sampai akhir dari hidupnya dikatakan dalam Kejadian 48, dia memberkati kedua anak daripada Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Ya, Manasye dan Efraim. Nah, kalau sudah lihat di dalam bagian ini, coba lihat di dalam ayat yang ke ayat 13 ya. Atau ayat 10, dari ayat 10 ya. Ayat 10, adapun mata Israel, Kejadian 48 ayat 10. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Nah, ini lihat saudara-saudara, dia tidak dapat lagi melihat. Ya, atau kita balik dulu ya. Kalau saya lebih senang kita membacanya dari ayat 1 supaya nggak terputus jalan ceritanya dia. Coba kita lihat dari ayat 1. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanya lah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ya, jadi lihat di sana, Manasye yang gede, Efraim yang kecil ya, supaya kita tahu jalan ceritanya ini. Ketika diberitahukan kepada Yakub telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ya, di sana dia sangat rentan sekali. Ya, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sampai sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunyanya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Nah, dia cerita tentang mamanya Yusuf ya. Ya, ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Mungkin dia tidak kenal ya, dan mungkin belum diperkenalkan Yusuf, makanya dia bertanya. Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, demikianlah mereka kepadaku supaya aku dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Ya. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, ya, yaitu di sebelah kiri Israel,
dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allahku yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, jangan demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya, walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Menarik nggak? Menarik menurut saya. Di mana menariknya, saudara? Karena kita bisa melihat seharusnya yang diberkati siapa? Yang diberkati adalah Manasye. Tapi yang diutamakan adalah Efraim. Dan itu memang sudah terjadi ya. Sama seperti dia juga, seharusnya Esau yang diberkati, tetapi yang menerima berkat itu adalah Yakub. Dan sekarang terulang lagi. Nah, ini saudara ya. Dan sekarang terulang lagi bahwa yang kecil akan lebih utama daripada yang besar. Nah, apa maksudnya saudara? Ya, saya selalu melihat saudara, sekalipun Israel itu sangat kuat ya, sangat kuat dengan persoalan kata yang sulung, ya kan? Yang sulung akan menjadi berkat atau yang sulung akan menjadi yang utama. Ya, itu selalu yang menjadi patokan yang terjadi di kalangan orang Israel. Tapi saya bisa melihat di sini bahwa ternyata Allah bisa memutarbalikkan. Ini kata kunci yang harus kita lihat. Allah bisa memutarbalikkan di dalam penglihatan yang jauh ke depan, di dalam iman yang jauh ke depan. Ternyata waktu Yakub memberkati kedua cucunya itu, kita bisa melihat ternyata dia katakan begini, dua-duanya akan menjadi bangsa yang besar, tapi yang Efraim yang lebih kecil akan jauh lebih utama daripada yang besar. Dan nanti saudara melihat dalam perjalanan garis keturunan daripada Yusuf itu di dalam sejarah Israel, ternyata memang benar Efraim itu jauh lebih besar. Ya, jauh lebih diberkati. Nah, kita melihat saudara, ternyata berkat yang dilepaskan oleh orang tua seperti itu yang disebut dengan berkat iman. Makanya dibilang karena iman, kembali lagi ke ayat yang ke-21 tadi, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf. Jadi bisa kita lihat saudara, kalau disebut memberkati dan memberi berkat, itu semuanya yang ada dalam lingkup perkataan berkat itu adalah kata-kata yang akan menunjukkan akan bagaimana masa depan orang itu. Jadi itu kata-kata iman yang sifatnya apa? Yang sifatnya saya katakan nubuatan. Ya kan? Nubuatan. Bagaimana besok orang itu akan terjadi? Bagaimana besok orang itu akan digenapi dengan apa yang dinubuatkan itu? Ya, berarti orang yang memberkati itu adalah orang yang melepaskan kata-kata iman. Ya kan? Orang yang memberkati itu adalah orang tidak hanya sekedar kata-kata iman,
tetapi iman itu menerobos nubuat yang sudah ditentukan dengan kata-kata yang keluar dari mulut ini. Jadi saudara, saya senang sekali membaca riwayat atau riwayat hidup daripada Yakub ini, karena dikatakan ketika hampir waktunya akan mati, dia masih melepaskan kata-kata berkat yang di dalamnya ada iman. Akan bagaimana orang itu kelak. Ya, nanti kalau saudara lihat dalam Kejadian 49, di sana juga dia menubuatkan tentang 12 anaknya itu besok jadi apa. Ya, dalam Kejadian 49 itu ya, dalam Kejadian 49 itu, anaknya itu besok jadi apa? Apakah yang sulung lebih utama? Coba kita cek lagi ya, ibu-ibu ya, kita cek lagi. Apakah yang sulung lebih utama? Coba lihat di dalam ayat yang ayat 2 ya. Ya. Dari ayat 1 aja kita bahas ya, pasal 49. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpullah supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Nah, ini kata-kata imannya. Apa yang kamu akan alami di kemudian hari. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini luar biasa. Kita semua sudah sepuh, ya sudah hampir sepuh lah ya. Kita semua sudah di atas kepala 6, ya rata-ratanya. Ya, kecuali mungkin Ibu Kori yang lebih muda dari antara kita semua ya. Tapi usia kita itu saudara sudah hampir ya, hampir sepuh semuanya. Coba kita pikirkan bagaimana kita memberkati anak-anak kita bergaul, karena itu yang paling penting itu sebenarnya kata-kata berkat. Warisan yang paling besar yang kita tinggalkan buat anak cucu kita itu bukan harta benda, ibu-ibu sekalian. Ingat baik-baik. Kita ini orang Kristen, sebenarnya banyak sekali ketinggalan dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu kalau meninggalkan sesuatu berkat kepada anak, cucu, dan turunan-turunannya, saudara, dia tidak meninggalkan harta warisan yang banyak sebenarnya. Tapi dia meninggalkan kata-kata berkat. Makanya semua orang, kalau ada orang-orang Yahudi, ya atau tua-tua Yahudi yang akan meninggal seperti itu, atau yang akan mati seperti itu, ya apalagi seperti Ishak misalnya. Pergilah berburu bawa makanan kepadaku supaya kamu beri makan aku supaya aku berkati kamu, katanya. Ya, supaya aku berkati kamu, katanya. Nah, saudara bisa kita lihat di sini bahwa ternyata hal-hal seperti ini juga luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya orang itu selalu mengejar yang namanya apa? Berkat. Ya, kalau kita sekarang kan anak-anak kita itu mengejar apa? Warisan. Ya kan? Warisan. Dan memang itu indikasinya bisa kita lihat dari 2 anak yang hilang. Jadi makin ke sini ya. Jadi dari sejarah Israel, kalau kita runut sampai ke zamannya Yesus, orang tidak lagi mengejar kata-kata berkat dari orang tuanya. Yang dikejar itu apa? Harta. Karena dari dua anak anak yang hilang dalam Lukas pasal 15 itu, kita bisa melihat itu. Ya, yang diminta warisan harta. Sekalipun memang di zaman dulu ada warisan. Tadi lihat itu. Berkat yang diberikan kepada Yusuf tadi itu, kan ada berkat. Ini bagian punggung gunung ini akan menjadi bagianmu, katanya. Tapi diberkati dulu. Ya kan? Tapi diberkati dulu. Nah, makanya saudara, seringkali kalau kita bisa melihat zaman ini, ya orang tua itu ya udah, dia tinggal warisan, dia tinggalkan pusaka, dia pergi ke notaris, dicatat di notaris, ini yang menjadi miliknya, ini yang menjadi kepunyaannya, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat saudara, begitu harta itu menjadi miliknya, dia nggak bisa mengontrol diri. Bahkan kecenderungannya anak-anak sekarang ini kan tidak melebihi orang tuanya. Nah, ini yang paling repot itu ya, tidak melebihi orang tuanya. Yang sedang terjadi itu selalu dibawa orang tuanya. Nah, jadi kita belajar dari sini, kita coba kita membuat semacam semacam deklarasi iman gitu ya, deklarasi iman. Kalau di masa tua kita nanti, ya, memang ada harta yang akan kita tinggalkan buat mereka. Tapi kata-kata berkat itu sangatlah perlu bagi mereka yang akan kita tinggalkan. Makanya saudara, ini yang ditunggu kan oleh mereka. Yakub sudah tua tadi katanya, sudah mengumpulkan tenaganya, sudah tidak ada kekuatannya. Tapi lihat di sini, yang sulung selalu dalam sejarah Israel, yang sulung itu yang paling utama. Tapi ternyata di sini yang sulung itu enggak lagi. Coba lihat Ruben. Ruben, engkaulah anakku yang sulung, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ayat 4. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu
Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Kalau nggak salah dia tiduri Bilha ya. Ya, dia tiduri Bilha kalau nggak salah. Nah, dia di sana. Kalau sudah melihat semua kata-kata berkat yang diberikan kepada mereka ini, kata-kata berkatnya gini, apa yang kamu tabur akan kamu tuai pada masa tuamu. Nah, contohnya siapa lagi? Contohnya Simeon dan Lewi yang membunuh siapa itu? Yang memperkosa Dina itu, ya, yang dia bunuh habis dengan kulit katan yang dipotong pada waktu itu, lalu mereka serang itu, saudara. Coba lihat berkatnya di sana. Di dalam ayat 5, Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Karena dia membunuh ya. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Makanya Lewi itu kan nggak punya warisan, lepas dari dia menjadi imam ya, keturunan Lewi itu menjadi imam, tapi dia terserak. Dia nggak bisa menggerombol, ya kan, nggak bisa menggerombol, terserak. Karena itu tadi, waktu dia membunuh ya orang yang memperkosa Dina itu, Sikem kalau nggak salah ya, Sikem dia bunuh, orang-orang Sikem itu sangat sadis, saudara. Sangat sadis sekali pembunuhan itu. Bayangin orang sedang disunat, ya pada waktu disunat dia serang malam-malam. mau gimana orang bisa bergerak ya dalam kondisi seperti itu. Nah, tapi lihat di sini. Berkat itu kepada siapa sebenarnya? Kepada Yehuda. Dari sana nanti garis keturunan daripada siapa? Yesus. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Oke, lihat lagi. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya anak-anak takluk, ya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Itu ya udah. Dan memang benar ya. Kalau saudara melihat di dalam garis keturunan silsilah Yesus, ya salah satu yang dari suku Israel yang mencatat garis keturunan Yesus itu adalah Yehuda. Ya, adalah Yehuda. Nah, jadi bisa kita lihat dalam bagian ini, saudara, bahwa memang berkat itu adalah bicara bagaimana kita akan hidup di masa yang akan datang. Kata-kata berkat itu menjelaskan bagaimana kita akan hidup di masa yang akan datang. Jadi senanglah memberkati orang, amin. Ya, dengan kata-kata berkat yang di dalamnya ada nubuat, bagaimana orang itu akan hidup. Senanglah memberkati anak-anak kita dan juga keturunan demi keturunan kita. Nah, aplikasinya bagi kita buat bagian pertama ini apa aplikasinya? Aplikasinya adalah berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Kata-kata berkat itu adalah yang Tuhan taruh dalam mulut kita, yang harus selalu kita lepaskan kepada orang-orang yang membutuhkan berkat. Ya, yang kedua, kata-kata berkat itu jauh lebih penting dari harta warisan. Jadi kita bisa punya harta yang banyak, tetapi kata-kata berkat itu jauh lebih menyenangkan, menyejukkan, dan membuat orang lebih giat di dalam kehidupan rohaninya. Ya, bagian yang kedua, kembali ke Ibrani 11 tadi. Jadi bukan hanya dikatakan imannya Yakub itu bukan iman sekedar iman memberkati, tapi iman yang menyembah. Ya, di mana penyembahan yang pertama kali dilakukan oleh Yakub? Waktu dia bergumul dengan Allah di Betel. Ya, waktu dia bergumul dengan Allah di Betel. Waktu namanya dirubah dari Yakub penipu menjadi Israel. Ya, di sanalah dia mulai mengenal Allah, dan di sanalah dia mulai bergerak dalam sebuah penyembahan yang benar dengan Allah. Lihatlah
Dimulai dari Betel itu, dia menentukan semua masa depan kehidupannya. Dengan dia berubah nama jadi Israel, sebenarnya dia sedang bergerak kepada satu tugas yang sangat besar sekali di depannya. Tapi kita lihat dalam bagian ini, ternyata sampai akhir dari hidupnya, dia menunjukkan bagaimana dia menjadi seorang penyembah. Ya, seorang penyembah. Dan bagaimana dia menunjukkan bahwa penyembahan kedekatan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi mari saudara di dalam bagian ini dikatakan, coba lihat kembali lagi tadi ayat yang ke-21 itu ya, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, satu memberkati. Jadi iman yang memberkati, lalu yang kedua lalu menyembah. Iman yang menyembah. Bagaimana iman yang menyembah itu? Iman yang terus berelasi dengan Tuhannya. Iman yang menyembah itu adalah iman yang bisa menangkap pikiran-pikiran Tuhan dari relasinya dengan Tuhan. Itu iman yang menyembah. Jadi kita harus bisa menangkap, saudara. Kita ini harus bisa menangkap pikiran-pikiran Tuhan yang Tuhan taruh dari penyembahan itu kepada kita. Jadi jangan bergerak dengan pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita sendiri itu adalah pikiran yang melelahkan, pikiran yang membuat kita capek ini. Tapi mari mempunyai pikiran iman, pikiran yang menyembah, yang di dalamnya lahir pikiran-pikiran Tuhan akibat relasi kita dengan Tuhan. Dan juga iman yang menyembah itu bukan hanya pikiran Tuhan saja, tapi tujuan-tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itulah yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Ya, jadi menyembah itu tidak hanya sebatas saat teduh, waktu kita saat teduh, waktu kita dalam ibadah-ibadah tertentu, tapi menyembah itu dalam segala waktu, segala tempat, dalam segala suasana, dalam segala keadaan. Kita belajar menjadi penyembah di sana. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Karena penyembahan itulah yang menjadi sarana utama kita untuk memahami pikiran Tuhan, untuk memahami tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam dunia ini. Itu melalui penyembahan. Ya, kalau penyembahan kita benar dengan Tuhan, maka yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar dengan Tuhan. Tapi kalau penyembahan kita adalah penyembahan yang jauh dari kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam arti kita tidak berrelasi dengan baik dengan Dia, itulah yang membuat kita selalu jauh dari Tuhan. Jadi saudara, iman daripada Yakub itu adalah iman yang memberkati, dan yang kedua adalah iman yang menyembah. Kapan dia lakukan? Mulai dari dia mengenal Tuhan sampai kepada akhirnya dikatakan ketika ia hampir mati. Ya, dalam ayat yang ke-21 itu, ketika hampir waktunya akan mati, masih tetap memberkati dan masih tetap menyembah. Bagaimana dengan kita? Dari penyembahan kita kepada Tuhan, apakah kita mengerti pikirannya? Apakah kita mengerti tujuan dan kehendaknya buat kita? Atau apakah kita sedang hidup dalam tuntunan demi tuntunannya dalam hidup kita? Tuhan mau itu. Tuhan mau itu dari saya. Tuhan mau itu dari saudara. Akhir masa tahun ini, ya, masa akhir 2021 ini, mari tetap menjadi orang yang suka memberkati dan juga suka menyembah. Memberkati bukan sekedar memberi berkat dalam bentuk jasmani kepada orang lain, sekalipun itu perlu kita berikan, tapi yang paling utama adalah memberkati dengan kata-kata berkat yang keluar dari mulut kita. Dan kata-kata berkat itu sudah tentu kata-kata berkat yang keluar dari mulut kita yang Tuhan tuntun. Makanya mulut kita juga perlu dikuduskan oleh Tuhan supaya setiap hari mulut kita ini mengeluarkan kata-kata berkat yang luar biasa. Itu perlu saudara, karena kalau tidak kita adalah orang-orang yang hanya memberkati dengan apa yang kita miliki. Itu ada batasnya, ada limitnya. Tapi kalau memberkati dengan kata-kata berkat, oh kita kaya dengan kata-kata berkat. Karena dalam penyembahan kita bertanya kepada Tuhan, maka berkatnya akan diberikan. Itu makanya dua ini kemungkinan bagi saya, yang saya lihat saudara, dua ini menjadi kekuatan daripada Yakub. Satu sisi dia orang yang mengeluarkan kata-kata berkat, dan kata-kata berkat itu dia dapatkan dari penyembahannya, dari relasinya dengan Tuhan. Jadi orang yang suka memberkati, pasti dia suka menyembah. Ya kan? Orang yang suka mengeluarkan kata-kata berkat yang bersifat nubuatan, dia pasti suka hidup dalam penyembahan. Dan mari kita hidup dalam penyembahan kita,
supaya kita boleh menyembah Tuhan di dalam kekuatan yang daripadanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat iman daripada Yakub lagi kami belajar pada sore ini. Setelah kami belajar dari kakeknya Abraham dan dari ayahnya Ishak, dan sekarang Engkau memberi iman lagi kepada Yakub, iman yang memberkati dan iman yang menyembah. Kami rindu dua hal ini boleh terjadi dalam hidup kami juga. Dalam relasi kami, dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Taruhlah selalu kata-kata berkat yang boleh kami lepaskan kepada anak, mantu, cucu, dan turunan demi turunan kami. Atau kata-kata berkat kepada orang lain yang boleh menerima kata-kata berkat karena Tuhan menaruhnya dalam mulut kami dan kami boleh menyampaikan kepada mereka juga. Tuhan, ampuni dosa salah kami, apa yang tidak berkenan kepadamu, biarlah Tuhan tolong kami, supaya mulut, lidah, dan penyembahan kami menjadi yang benar di hadapan Tuhan, dan Engkau dimuliakan di atas segalanya. Bapak Surgawi, di sore hari ini, di tengah-tengah jalannya ibadah dan kami akan mengakhirinya, kami mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan, mendoakan Pak Edwin, Tuhan tolong dalam segala pekerjaan yang sedang digumuli. Kami tahu cuaca sedang tidak baik, laut sedang tidak baik, dan dia bekerja di sana, dan kami berdoa supaya sekalipun dia sedang di karantina atau apapun yang sedang dilakukan, biarlah Tuhan akan tolong, supaya dia boleh bekerja dengan baik, dan Engkau dimuliakan di atas semuanya. Kami doakan Pak Awang juga, yang sedang terbaring di ruang isolasi di RSUD, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan akan tolong dia, Tuhan akan jaga dia, Tuhan akan memberikan kekuatan atas sakit, penyakit yang sedang dia derita. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kebebasan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mendoakan juga Ibu Kania, kakak ipar dari Bu Edith, yang sedang akan operasi di Rumah Sakit Dermais. Kami mendoakan ya Tuhan, tolonglah, supaya penderitaan yang ada, apapun sakit penyakitnya, apapun pisau bedah yang akan menyentuh bagian-bagian tubuhnya, biarlah Tuhan mendahului, Tuhan menjamah dengan kekuatan yang daripadamu. Kami mohon Tuhan berkat atasnya, supaya dengan operasi ini Tuhan memberkatinya, Tuhan menjaganya, Tuhan menolongnya, dan Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Dan dia boleh mengenal Engkau juga secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, bergantung kepada Sang Juru Selamat yang mampu menolongnya dalam persoalan-persoalan hidupnya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu untuk Ibu Kania. Kami berdoa juga untuk Pak Budi, untuk operasi katarak, suami dari Bu Erlin, Tuhan akan tolong supaya operasi katarak ini boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan yang dimuliakan di atas semuanya. Tolonglah Tuhan, supaya melalui operasi katarak ini, Engkau akan memberikan kekuatan juga kepada Pak Budi, dokter yang merawatnya, dan semua yang dilakukannya, kiranya tangan Tuhan akan menolong, dan tangan Tuhan memberkatinya. Terima kasih, akhirnya kami bersyukur buat pemuritan yang boleh berlangsung, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Minta waktunya sebentar buat pengumuman ya Pak.